Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Senang sekali Lose Jenny pagi hari ini bersama teman-teman di sini bisa menjumpai adik-adik kembali di sekolah minggu. Nah, hari ini Lose ditemani oleh adik-adik ini. Siapa ya? Siapa ini namanya? Sergio, Adel, Gracio, Dean. Iya, hari ini Lose ditemani oleh adik-adik di sini. Kita hari ini mau memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, tubuh yang sehat Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama dengan teman-teman di rumah, boleh sama-sama memuji Tuhan, menaikkan pujian kami, sukacita kami kepadamu. Dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati para Lose dan juga teman-teman semua yang di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang menjadi jagoan dalam hidup kita? Apa Superman, Spiderman, Batman? Tapi ada satu pribadi yang adalah yang hebat, jagoan yang hebat dalam hidup kita, yang luar biasa. Siapakah itu? Yesus. Yesus, Tuhan Yesus. Nah, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Yesus jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita.
Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya. Hari ini Tos Awi akan menceritakan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati di setiap kami, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan hendak ajarkan bagi kami. Dan juga tolonglah usaha kami untuk mengajar kami dan baik, dan dapat kami mengerti apa yang Tuhan hendaki melalui usaha kami. Terpuji Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, tentunya kita seringkali melihat orang-orang yang baik maupun yang jahat. Kita sering bertemu orang-orang yang punya perilaku yang kadang-kadang sering iri hati, dengki pada orang lain yang kelihatan lebih dari dirinya. Tentu kita sering bertemu kan di sekolah atau di teman-teman bermain kita. Tapi Lose yakin anak-anak Lose tidak seperti itu. Anak-anak Tuhan selalu ingin menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel, yaitu mengenai seorang raja Israel yang besar, yang diberkati oleh Tuhan, tapi kemudian melupakan Tuhan. Siapa kata dia? Tentu ada yang tahu kan? Dia adalah satu raja Israel yang pertama. Raja Israel yang pertama yang diangkat menjadi raja bagi bangsa Israel karena permintaan bangsa Israel waktu itu. Siapa? Benar, Saul. Saul adalah seorang pemuda yang luar biasa, yang tinggi besar dan gagah. Ketika pertama kali bertemu dengan Nabi Samuel dan diangkat menjadi raja. Dia punya perawakannya bagus, gagah, dan tampan. Akhirnya dia diangkat menjadi raja
Dia raja yang diberkati oleh Tuhan. Tapi dengan perjalanan waktu, dia melakukan hal yang membuat Tuhan kecewa. Dan akhirnya Tuhan meninggalkan dia. Dan Tuhan akan akhirnya mempersiapkan orang lain untuk menjadi raja menggantikan dia. Sehingga dia selama itu sering merasa terganggu karena diganggu oleh iblis yang ada dalam hatinya, sehingga dia merasa tidak tenang. Hanya dia mencari seorang pemusik yang bisa membuat dia tenang ketika mendengar musik. Hanya dipanggillah Daud yang waktu itu masih muda, yang menjadi seorang gembala, untuk datang ke istananya bermain musik ketika dia merasa gelisah dan tidak tahan atas gangguan hatinya yang diganggu oleh iblis. Memang karena Tuhan memberkati, ketika Daud memainkan alat musik kecapinya, Saul bisa merasa tenang. Sehingga pada waktu itu Saul pun menempatkan Daud di istana menjadi orang kepercayaannya. Bukan hanya itu, dia mengajak Daud untuk berperang melawan musuh-musuh Israel, untuk maju berperang melawan bangsa Filistin yang lain-lainnya. Dan luar biasanya Daud yang masih muda itu diberkati oleh Tuhan. Setiap kali maju berperang bersama Saul selalu menang. Sehingga dia disenangi oleh bangsa Israel. Maka suatu kali ketika Raja Saul dan Daud pulang dari perang dan bawa kemenangan, rakyat Israel semua keluar dari rumah. Mereka bernari-nari dan bernyanyi-nyanyi, memuji-muji raja mereka, memuji Daud. Apa yang mereka nyanyikan? Hidup Raja Saul yang mengalahkan beribu-ribu musuh. Hidup Daud yang mengalahkan belaksa-laksa musuh. Ketika Saul pertama kali pulang disambut oleh rakyat yang begitu luar biasa, dia merasa senang. Tapi ketika mendengar puji-pujian dari rakyatnya, hatinya langsung panas, marah. Kenapa marah? Karena dia merasa tersaingi oleh Daud yang menjadi anak buahnya, yang dipuji lebih oleh rakyatnya, yang diangkat lebih dari rakyatnya. Dia hanya dikatakan mengalahkan beribu-ribu musuh, sedangkan Daud mengalahkan belaksa-laksa, berlipat-lipat dari apa yang dilakukan oleh Saul. Hatinya jadi marah, senang menjadi marah. Karena apa? Karena rasa iri hati. Dia iri karena Daud lebih dipuji oleh rakyatnya. Dan mulai saat itu dia mulai membenci. Dia iri hatinya, dia menjadi benci pada Daud. Dia tidak senang pada Daud yang lebih dipuji oleh rakyat Israel. Sehingga pada suatu waktu ketika Daud dia lagi memainkan musik di hadapannya untuk menenangkan hatinya, lagi tidak tenang. Hatinya tidak bisa tenang lagi. Kenapa? Karena selain diganggu oleh iblis yang bersemayam di hatinya, dia diganggu oleh rasa dengki dan irinya pada Daud. Sehingga musik yang dimainkan oleh Daud tidak bisa menenangkan dia lagi. Tidak bisa menenangkan hatinya yang dengki dan iri dan marah pada Daud. Sehingga ketika Daud lagi main musik kecapinya, dia mengambil tombak, dilemparkan pada Daud. Tapi Daud dipelihara oleh Tuhan. Ketika tombak itu dilemparkan, Daud menghindar, sehingga tidak mengelak. 2 kali lempar, 2 kali Daud mengelak. Ketika dia gagal menombak Daud, Saul merasa takut karena dia sadar bahwa Tuhan menyertai dan memelihara Daud. Kenapa? Karena Daud tidak berbuat salah. Karena Daud tulus. Karena Daud tulus melayani bangsa Israel. Walaupun dia dimusuhi dan dibenci oleh Saul, tapi Daud tidak membenci Saul. Karena dia tahu bahwa Saul adalah raja yang sudah diberkati oleh Tuhan. Daud tidak membenci Saul yang membenci dirinya, karena dia tidak merasa bersalah dan dia tidak merasa berhak untuk membenci Saul, karena dia tahu Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan memeliharanya,
Dia yakin dia tidak akan apa-apa. Sebaliknya Saul semakin benci, tapi juga semakin takut sama Daud. Sehingga diangkatlah Daud menjadi kepala pasukan 1000 yang berperang di barisan paling depan. Tujuannya apa? Agar Daud bisa celaka. Tapi apa yang terjadi? Tiap kali Daud maju perang, menang. Tiap kali maju perang, menang. Tidak pernah kalah. Karena kenapa? Karena Daud diberkati oleh Tuhan. Karena dia bersikap benar di hadapan Tuhan. Dan juga disenangi oleh rakyat. Karena dia rendah hati di hadapan bangsa Israel dan para pejabatnya. Di sini kita lihat bahwa ketika Daud yang begitu dibenci dan mau dibunuh, dimusuhi oleh Saul, dia tidak membalas kejahatan Saul. Dia tak patuh ketika menjalankan perintah, melakukan yang sebaik-baiknya. Karena apa? Yang dia layani adalah Tuhan, bukan Raja Saulnya. Karena Tuhan sudah menempatkan dia, nantinya dia akan menjadi Raja Israel. Sehingga dia tidak membalas kejahatan Saul dengan kejahatan. Tapi dia tetap patuh menjalankan apapun yang Raja Saul perintahkan sebagai seorang raja pada dia. Sebagai seorang jenderal, dia maju berperang kemanapun diutus. Walaupun niat dari Raja Saulnya jahat, tapi Tuhan selalu menyertai dan memberkati Daud. Sehingga dia selalu maju berperang dan menang. Di sini kita bisa belajar bahwa ketika kita menjalankan perintah Tuhan dan patuh pada Tuhan, kita tidak usah takut. Gak usah takut kalau kita dijahatin. Kita gak usah takut kita dimusuhi. Asal kita berjalan di jalannya Tuhan, patuh pada Tuhan. Sebagaimana Daud, ketika dia dibenci oleh Saul, mau dibunuh oleh Saul, dia selalu gagal untuk membunuh Daud. Karena Tuhan yang memelihara dan menjaganya, sehingga dia selalu luput dari ancaman bahaya, malah selalu memperoleh kemenangan. Sini kita harus belajar seperti Daud, bahwa kita harus selalu menjaga hati kita, selalu percaya pada Tuhan, tunduk pada Tuhan, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebagaimana yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya di Mazmur 115 ayat 13. Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik kecil maupun yang besar. Jadi adik-adik, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan memelihara hidup kita sebagaimana janjinya. Begitu juga janjinya pada Daud waktu itu. Sehingga Daud selalu luput dari malapetaka, dari ancaman Saul yang ingin membunuhnya. Kita juga sama. Kita anak Tuhan, kita menjaga hati kita dan takut akan Tuhan, selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita nggak usah takut. Percaya Tuhan akan menjaga dan memelihara hidup kita. Ya, adik-adik, semoga firman Tuhan ini bisa selalu mengingatkan kita agar kita selalu takut, taat pada Tuhan, bukan takut dan taat pada manusia. Karena Tuhanlah yang mempunyai kuasa atas segala sesuatu. Tapi selain itu juga patuh pada orang tua, sebagaimana Raja Daud itu patuh pada rajanya. Daud patuh pada raja walaupun rajanya tidak suka pada dia. Dia tahu raja ingin mencelakakan dia. Dia tetap patuh menjalankan perintahnya berdasarkan takut akan Tuhan. Semoga adik-adik semua juga bisa bersikap seperti Daud, yang penuh kasih sayang, yang bijaksana, tidak membahas kejahatan dan kejahatan, tapi selalu menjalankan apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ada firman-Mu, Tuhan ajarkan bagi kami. Tuhan tolong kami, agar setiap kami boleh belajar sebagaimana Daud, yang selalu taat dan setia pada Tuhan, patuh pada Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak membalas kejahatan yang Saul lakukan padanya dengan kejahatan, tapi dia tetap patuh sebagai seorang prajurit
seorang sebagai rakyat Israel pada seorang Raja Saul, menjalankan segala perintahnya yang diberikan dan baik. Tuhan tolong kami agar kami sebagai anak-Mu, kami boleh belajar taat dan takut pada Tuhan dalam segala langkah kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh tetap terpelihara di hadapan Tuhan. Terpuji Tuhan, kami belajar, kami bersyukur dan berdoa Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang Daud yang baik hati, yang bijaksana. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Biarlah kita boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang rajin baca Alkitab, yang rajin mendengarkan firman Tuhan, sehingga hidup kita boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun. Hidup kita boleh berbuah. Orang boleh melihat bagaimana kita anak Tuhan, boleh menunjukkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik, kita akan bertemu lagi minggu depan di sekolah minggu kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek,